Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar, sehat? Nah, di dalam resep kali ini saya mau berbagi resep 4 resep sekaligus. Ini resep cocok untuk berbuka puasa, sahur ataupun lebaran nanti karena resepnya enak-enak banget. Nah, jika kalian penasaran, ikutin terus videonya hingga selesai ya. Oke guys, langsung aja untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 1 ekor ayam yang sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian di sini ada tahu 2 kotak saya potong seperti ini. Dan untuk tempenya juga 2 kotak, saya potong sama rata dengan tahunya ya guys. Oke, kemudian untuk bumbunya di sini ada kemiri dan merica. Lalu di sini ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk atau kalian bisa menggunakan yang fresh ya guys. Kemudian di sini ada bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk aromatiknya di sini ada serai, jahe, lengkuas dan daun jeruk ya guys. Langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbu halusnya dari kemiri, merica, bawang merah, bawang putih dan kunyit bubuk, kemudian ketumbar bubuknya ya guys. Nah, ini saya tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskan. Nah, ini dia guys, setelah dihaluskan, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Next, kita akan masukkan semua ayamnya ke wajan atau teflon. Kemudian tahu dan tempenya juga kita masukkan. Setelah itu kita akan tambahkan aromatiknya untuk daun jeruk, jangan lupa disobek-sobek. Kemudian tambahkan serai, jahe dan juga lengkuasnya. Lalu kita akan masukkan semua bumbu halusnya. Kemudian kita tinggal tambahkan air guys, kira-kira 1 liter ya. Nah, langkah berikutnya kita akan tambahkan 1 sendok makan garam, kemudian setengah sendok makan gula pasir, dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Setelah itu kita akan nyalakan apinya di api besar, kemudian kita tutup dan biarkan mendidih ya guys. Nah, ini setelah mendidih kita akan buka sebentar. Kemudian kita akan siram-siram supaya bumbunya merata ya guys. Kemudian kita akan tutup kembali dan masak di api paling kecil ya guys. Nah, jangan lupa sesekali kita cek juga, takutnya nanti gosong. Tutup kembali dan masak hingga airnya menyusut ya guys. Nah, ini setelah kira-kira 1 jam kita buka dan airnya pun udah menyusut. Matikan api, tutup kembali dan biarkan sampai benar-benar dingin ya guys. Oke guys, ini setelah benar-benar dingin, bisa saya pegang dengan tangan. Kemudian kita akan pindahkan ke wadah kedap udara atau Tupperware ya guys. Nah, ini dia guys, untuk ayamnya saya jadikan 1 box seperti ini. Dan untuk tahu dan tempenya juga saya jadikan 1 box seperti ini. Nah, sewaktu-waktu kalian mau memasak tinggal ambil dari kulkas ya guys. Nah, untuk kuahnya ini kalian jangan dibuang ya. Ini tuh enak banget, bisa kalian jadikan sebagai kremesan. Untuk cara penyimpanannya, kalian tinggal masukkan ke dalam wadah kedap udara seperti ini, tutup rapat-rapat, dan simpan di kulkas ya guys. Ini tahan sampai beberapa hari loh guys. Nah, jika kalian ingin simpan lebih lama, kalian bisa masukkan aja ke freezer ya. Ini saya mau ambil beberapa bagian, kemudian akan saya goreng untuk berbuka puasa. Resep ungkepan ini cocok banget untuk sahur ataupun berbuka puasa atau nanti untuk menu lebaran atau ketika kita ada tamu dadakan. Ini juga sangat membantu kita untuk menyuguhkan sesuatu yang enak tapi cepat dan praktis. Langsung aja setelah minyaknya panas kita akan masukkan semua tahu, tempe dan ayamnya. Kita akan goreng sebentar aja di api sedang ya guys. Angkat, tiriskan, kemudian kita siap untuk hidangkan ya. Nah, ini dia guys, cantik banget kan? Langsung aja mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahunya bumbunya itu udah meresep, enak banget guys. Kita coba ayamnya ya. Nah, untuk ayamnya ini luarnya itu agak-agak kering seperti itu, tapi dalamnya itu masih juicy, enak banget. Bumbunya itu meresap sampai ke dalam-dalam. Pokoknya kalian wajib coba ya.
Oke guys, jangan kemana-mana dulu karena masih ada 3 resep lagi yang kalian wajib banget coba karena enak banget. Nah, jangan lupa tonton sampai videonya habis ya. Terima kasih. Untuk resep yang kedua, di sini ada telur balado. Ini sangat mudah dan praktis. Nah, daripada nunggu lama-lama dan penasaran, langsung aja ke cara pembuatannya ya. Oke, langsung aja untuk bahan pertama. Di sini ada bawang merah dan bawang putih, kemudian kita akan potong kasar. Lalu kemudian di sini ada tomat, cabai merah, cabai rawit, kemudian kemiri ya. Kita potong kasar juga seperti ini. Next, kita beralih ke telur. Di sini ada 10 butir telur yang udah saya rebus. Nah, untuk mempermudah menggoreng supaya tidak meletus-letus, kita akan tusuk-tusuk dengan garpu atau dikerat dengan pisau ya guys. Oke guys, setelah kita tusuk-tusuk semua, kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini ada garam, gula pasir, dan kaldu bubuk ya. Untuk aromatiknya di sini ada serai, lengkuas, kemudian daun jeruk. Langkah pertama, kita akan panaskan minyak yang agak banyak ya guys untuk menggoreng telurnya terlebih dahulu. Nah, setelah panas kita akan masukkan semua telur rebusnya. Kita akan goreng hingga kuning kecoklatan ya guys. Jangan lupa untuk dibolak-balik terus-menerus ya guys supaya tidak gosong dan matangnya merata ya. Nah, setelah seperti ini kita akan angkat kemudian tiriskan terlebih dahulu ya. Next, kita beralih ke bumbu halus. Kita akan blender bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan juga kemirinya. Kita tinggal masukkan ke dalam blender seperti ini. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Ini saya blendernya bertahap karena blender saya kecil. Opsional aja, ini saya tambahkan sedikit kunyit bubuk. Bisa ditambahkan, bisa enggak ya guys. Nah, ini setelah saya blender semua, kemudian kita akan tuang ke dalam mangkok terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan panaskan minyak kira-kira 7 sendok makan ya guys. Setelah panas kita akan masukkan semua bumbu halusnya. Kemudian tinggal tumis bumbunya hingga matang, wangi, dan berubah warna ya guys. Nah, ini setelah beberapa saat airnya udah mulai menyusut. Kemudian kita akan masukkan aromatiknya dari daun jeruk, lengkuas, dan juga serai. Untuk daun jeruk jangan lupa untuk disobek-sobek terlebih dahulu supaya aromanya tambah keluar. Nah, ketika bumbunya udah setengah matang, warnanya pun udah mulai berubah. Kemudian kita akan tambahkan kira-kira 100 ml air supaya bumbu baladonya itu lebih awet, lebih tahan lama ya guys. Nah, ini setelah matang dan minyak-minyaknya pun udah mulai keluar, kita baru masukkan bumbunya dari gula, garam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga merata. Setelah bumbunya udah benar-benar matang, warnanya pun udah cantik merah merona. Kemudian kita akan masukkan telur yang udah digoreng di awal tadi. Aduk hingga merata. Nah, jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya guys. Bila kurang asin, kurang manis, kurang gurih bisa diatur. Angkat lalu hidangkan. Nah, ini dia guys, telur balado versi saya. Yang cara masaknya praktis dan mudah, dan bahan-bahannya pun mudah untuk didapatkan. Dan pastinya sangat cocok untuk lidah kita semua orang Indonesia. Jangan lupa untuk dicoba ya guys. Untuk resep yang ketiga masih sekitar tentang balado, tapi balado ini lebih rame, lebih enak, lebih kompleks. Langsung aja kita ke cara buatnya dan bahan-bahan lengkapnya ya. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 2 buah terong, kemudian dipotong-potong. Nah, potongnya jangan terlalu kecil ya guys. Nanti kalau mateng jadinya akan kecil banget. Nah, setelah itu tinggal dipotong kemudian direndam dengan air garam. Setelah itu dicuci bersih lalu diperas ya guys. Oke, untuk bahan selanjutnya di sini ada 4 butir telur, 1 kotak tempe, dan 5 ekor udang ya. Untuk tempenya ini kira-kira beratnya 245 gram. Dan untuk telurnya ini 4 butir tinggal direbus aja. Setelah itu di sini ada cabai merah besar 2 buah, kemudian 1 genggam cabai rawit atau sesuai selera. Kemudian di sini ada bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kemiri jangan lupa dihancurkan atau diiris kasar terlebih dahulu ya. Nah, untuk rempah-rempahnya di sini ada 4 lembar daun salam, 1 batang serai jangan lupa dikeprek terlebih dahulu ya. Nah, ini kemirinya saya pukul-pukul pakai punggungnya pisau guys, jadinya hancur. Kemudian tinggal blender semuanya dari kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian cabenya semua di blender ya guys. Tinggal tambahkan sedikit air.
Nah, kalau kalian mau diulek secara manual itu boleh banget ya. Setelah selesai di blender, kemudian sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya ini saya akan tuang minyak yang agak banyak. Kemudian biarkan panas terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini saya mau goreng dulu tempenya. Goreng hingga kekuningan atau kecoklatan ya guys. Setelah kekuningan dan kecoklatan tinggal angkat lalu tiriskan terlebih dahulu ya. Untuk yang berikutnya ini saya akan goreng telur rebusnya. Jangan lupa ditusuk-tusuk dengan garpu ataupun dikerat-kerat dengan pisau terlebih dahulu ya. Setelah itu lakukan yang hal sama, goreng sampai ke kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Kemudian untuk yang ketiga ini saya mau goreng udangnya. Goreng hingga kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Oke guys, sebelum menggoreng terongnya ini saya mau kurangin dulu minyaknya. Saya nggak mau terlalu banyak minyak. Tinggal dimasukkan aja semua terongnya, kemudian tumis-tumis hingga layu ya. By the way, kalau kalian mau deep fry digoreng dengan minyak yang banyak banget ya monggo, nggak ada paksaan. Bebas ya guys, memasak itu bebas, nggak ada aturan yang mutlak yang harus wajib ikut sama dengan apa yang kita mau. Nah setelah ditumis-tumis seperti ini, kemudian angkat lalu sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian tinggal masukkan ini bumbu baladonya yang udah di blender tadi. Nah saya menambahkan minyaknya terakhir ya. Nanti kalau udah setengah matang supaya nggak nyiprat-nyiprat ya guys. Nah setelah kadar airnya udah mulai menyusut, itu baru saya mau tambahkan secukupnya minyak. Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Setelah itu tinggal dioseng-oseng, ditumis-tumis hingga layu, berubah warna dan harum ya. Nah setelah harum ini udah setengah matang, udah mulai berubah warnanya. Ini baru saya masukkan rempah-rempahnya dari daun salam dan serai ya. Tumis kembali hingga benar-benar matang dan warnanya berubah. Nah ini saya lupa menambahkan kunyit, tapi opsional ya guys. Kalian boleh menambahkan atau enggak sesuai selera. Setelah ditumis untuk beberapa saat dan minyaknya pun udah mulai keluar, ini warnanya pun udah cantik banget. Kemudian tumis-tumis sebentar lagi. Nah ini udah matang ya guys. Udah wanginya enak banget, di dapur saya itu wangi nepol. Kemudian saya akan menambahkan secukupnya air nih dari bekas blenderan bumbu tadi ya. Oke setelah itu tinggal diaduk-aduk. Lalu saya akan menambahkan ini dari gula pasir, garam, gula jawa, kaldu bubuk ataupun micin ya kalau kalian mau. Setelah itu tinggal diaduk dan dimasak sebentar lagi hingga semua bumbunya larut ya. Nah jangan lupa sebelum dimasukkan itu tempe, udang, telur dan terongnya kalian koreksi rasa terlebih dahulu. Nah kalau kalian mau versi yang nyemek baladonya, bumbunya kayak gini ya guys, agak berair nyemek-nyemek. Tapi kalau kalian mau versi yang balado kering, kalian tinggal dimasak agak lebih lama lagi ya. Nah setelah itu tinggal dimasukkan semuanya ini bahan-bahan yang udah digoreng di awal tadi ya. Dari tempe, udang, telur. Kemudian yang terakhir nih terongnya. 2 terong jadi segini toh guys, kalian lihat. Setelah itu tinggal diaduk hingga merata, semuanya tercampur rata, adil, makmur, tercampur, terlumuri, terbalut dengan bumbu-bumbu yang enak ini guys. Oke, setelah dimasak untuk beberapa saat dan semuanya udah tercampur merata, kemudian tinggal diangkat lalu sajikan dengan nasi anget dan makannya wajib pakai tangan supaya lebih enak ya guys. Tapi sayang ini belum waktunya berbuka puasa, saya hanya bisa melihat tapi tak bisa menikmati. Sabar. Oke, angkat lalu hidangkan. Nah gimana guys, sangat mudah banget bukan bikin balado spesial. Ini satu wajan komplit, ada telur, ada udang, ada tempe, kemudian terong. Kalian bisa pakai protein lain guys, diganti ikan atau telur goreng, terus pakai kacang panjang juga enak. Pokoknya kalian wajib banget coba resep ini ya. Kuncinya ada di bumbunya. Kalau bumbunya enak, berarti baladonya itu bakalan enak banget. Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you in the next video. Thank you. Wassalamualaikum. Bye-bye.